Apa harapannya kepada pemerintah, Pak? Harapan kami kepada pemerintah, tidak lain dan tidak bukan sesuai tuntutan awal, tanah kami harus kembalikan kepada kami. Siap. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia mendengarkan aspirasi Bapak ya. Nah, semoga keadilan itu boleh menjadi nyata. Itu harapan kita. Amin. 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 Tetap semangat. Merdeka. 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 Masyarakat setelah berorasi di kantor PT Minamas Ketapang, ratusan warga makin optimis tanah garapannya kembali. Kisruh antara masyarakat Pelanjau Jaya melawan PT Minamas juga menjadi perhatian LSM National Corruption Watch (NCW). Melalui investigatornya Sudibjo mengatakan bahwa di balik semua kisruh ini diduga kuat ada hal yang disembunyikan, bahkan di balik semua itu ada dugaan mafia tanah, bahkan ada dugaan praktek pengampangan pajak yang berpotensi merugikan keuangan negara. Usut tuntas, pinta Sudibjo. Baik, selamat siang. Masih kembali bersama YouTube Tukang Lihat. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Hari ini kita masih berada di Desa Pelanjau Jaya, Dusun Buku, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Merau. Hari ini kita masih investigasi bersama investigator NCW Kalimantan Barat, saya sendiri. Kita hari ini berada di Desa Buku, di Dusun Buku ya. Nah, kita melakukan penelusuran terkait kisruh konflik agraria yang terjadi antar perusahaan PT Minamas dengan masyarakat yang ada di Desa Pelanjau Jaya. Hari ini kita akan mengambil titik koordinat ya, mengambil titik koordinat yaitu bukti awal kepemilikan bahwa sejak tahun sekian atau sebelum kemerdekaan bahwa tanah ini sudah dikuasai dan sudah digarap oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pelanjau yang ada di tempat ini. Nah, ini adalah suatu bukti kalau di pemerintahan harus punya bukti dan kepemilikan tanah, yaitu surat SPT. Tapi kalau masyarakat adat, bukti yang ontetik, bukti yang kuat, hanya satu-satunya bukti tanam tumbuh berupa tembawang, bawas, atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu adalah surat alam yang diwariskan, yang bisa dijadikan petunjuk bagi masyarakat adat Dayak pada umumnya yang ada tersebar di seluruh Pulau Kalimantan. Baik, kita ikuti terus penelusuran investigator NCW Kalimantan Barat. Kita sambung lagi videonya. Menurut dari kesaksian dari Pak Mukib, hutan-hutan yang masih ada ini adalah berapa persen lagi yang tersisa. Sebenarnya lahan yang diserobot ini milik keluarga besar dari Pak Mukib ini, jauh lebih besar dan jauh lebih luas daripada ini. Ya Pak Mukib? Betul sekali Pak. Jadi betapa kejamnya, betapa biadabnya aksi-aksi perusahaan ini yang menyerobot tanah masyarakat ini. Jadi ketika mereka memperjuangkan hak-hak mereka, mereka ditangkap, diintimidasi, bahkan ditembak. Betul sekali. Ditembak nyaris hampir mati ya. Jadi inilah bukti kegagalan pemerintah di dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Artinya kejahatan mafia tanah ini terstruktur masif ya. Jadi kejahatan mafia tanah ini, aksi mafia tanah ini melibatkan tokoh-tokoh ya, tidak lepas dari pendahulu-pendahulu. Artinya kepala desa, temanggung, camat, bahkan bupati ya, kepala dusun. Nah, jadi inilah bukti bahwa kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini memang sangat terstruktur. Artinya mereka memang sengaja untuk menghilangkan hak orang lain, merampas hak orang lain secara paksa. Jadi kita terus ikuti penelusuran YouTube Tukang Lihat ya. Kita masih mencari titik-titik koordinat yang lainnya. Oke. Jadi ikuti terus. Semangat terus Pak Mukib ya. Semangat. Baik, masih melakukan investigasi bersama NCW Kalimantan Barat. Saya sendiri Sudibjo. Ya, ini video lanjutan kita ya. Ini adalah bukti kepemilikan tanah
karena selama ini antara pihak perusahaan dengan masyarakat saling mengklaim tanah ini. Nah, inilah tanah yang digarap oleh perusahaan, dirampas paksa. Nah, dengan cara memanipulasi data, tanah ini yang tidak pernah diserahkan dan tidak pernah sama sekali di GRTT oleh pemiliknya. Namun perusahaan dengan sengaja menggarap tanah ini. Nah, inilah bukti bahwa perusahaan melakukan intimidasi, aksi mafia tanah yang dilakukan oleh desa atau masyarakat desa Pelanjau. Nah, inilah suatu bukti alam yang dimiliki oleh masyarakat. Kita melihat sawitnya ini, ya, ini masih usia 1 tahun lebih, kurang lebih. Tahun tanamnya mungkin ini masih bulanan, ini belum sampai setahun ditanam, ya. Jadi ini bukti durian, ya, ini bukti durian bahwa tanah ini memang milik masyarakat adat desa Pelanjau. Ini ada durian ini yang tidak digusur, artinya bukti alam membuktikan bahwa tanah ini benar adalah milik warga. Artinya PT Minamas bekerja tanpa mengantungi izin resmi atau tanpa mengantungi GRTT dari masyarakat. Namun PT Minamas masih memaksakan diri untuk melakukan aktivitas penggarapan, pembalakan hutan yang ada di desa Pelanjau ini. Jadi silahkan berkomentar bagi kawan-kawan sahabat YouTube Tukang Lihat. Ini kita bisa melihat, ya, bukti kepemilikan tanah. Artinya sebelum perusahaan ini ada di tempat ini melakukan penggarapan dan penggusuran, bahwa tanah ini benar adalah yang menguasainya adalah masyarakat setempat, yaitu masyarakat desa Pelanjau. Kita akan bergeser di titik koordinat lain. Jadi untuk sahabat YouTube Tukang Lihat dimanapun berada, silahkan nanti berkomentar, ya, tuliskan komentarnya, pendapatnya. Jadi bukti negara ini gagal melindungi hak masyarakat adat, bukti pemerintah negara ini gagal menjalankan konstitusi amanah undang-undang, yaitu setiap warga negara diberikan hak hidup, dijamin hak hukumnya, hak pendidikan. Jadi ini saya pikir sangat bertentangan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah. Ini menguasainya kurang lebih ratusan tahun, sudah 4 keturunan. Sudah 4 keturunan. Nama kampungnya Sungai Kayas. Kami saksi hidup, Pak. Keturunannya? Ya. Keturunan nenek moyang yang kita bisa ingat yang pertama membuka lahan ini. Kalau nenek moyang Pak saya sudah lupa, tapi kakak saya sih tetap masih ingat lah. Enggak, kawat ya. Ada aku lupa Insoy. Itu nama kakek saya, ya. Ya, Insoy, Pak Insoy. Pak Insoy. Artinya bapak-bapak ini adalah keturunan dari Insoy, ya? Ya. Anak cucunya. Ya. Dia punya anak itu bapak saya sendiri, namanya Pak Sekinat. Oh, iya, iya. Kalau boleh tahu 1 tahun keluarga kakek itu bisa menggarap berapa gantang, Pak Mukim? Kalau yang namanya lakau, Pak. Lakau itu biasa 30 gantang. Yang namanya lakau, namanya rasap itu 25 gantang. Itu setiap tahun. Kalau Berarti lakau itu dalam 1 tahun itu 2 bidang. Kalau dalam 1 keluarga. Kalau dikonversi dialihkan ke hektar, berapa hektar 1 tahun 1 kakak? Perkiraan. Ya, kita ambil rata-rata aja lah 2 hektar. Kita ambil rendahnya. 2 hektar sampai 5 hektar. Ya. 2 hektar sampai 5 hektar. Karena dia satu ada keluarga. 1 ladang dengan rasap. Ya. Artinya 1 tahun bisa ratusan hektar, ya?
membuka lahan keseluruhan warga di sini. Iya, bisa Bisa bahkan lebih Pak, bisa bahkan lebih. Anak keluarga kan banyak. Iya, betul. Dia dalam 30 tahun kalau 1000 lebih hektar itu masuk akal. Udah masuk akal, memang masuk akal. Oke. Oke. Boleh sebutkan namanya dari sana siapa-siapa? Bang, izin Bang, selamat siang. Siang. Nah, perkenalkan namanya siapa? Suyitno. Asal Berpelanjau. Belanjau ya. Waduh. Oke, kita lanjut. Cuma udah lupa. Nama aja. Namanya siapa? Irfan. Irfan. Kalau Abang? Roni. Roni. Ini Bapak ini? Kosong. Satrio. Satrio ya. Ahyan. Ini Pak Mukib ya. Mukib. Nah, ini Marto Karyanto. Marto Ibu. Bia. Bia Bapak. Mojer. Oke, kita sudahi dulu, kita cut video kita. Kita akan melakukan penerusan di tempat lain. Akan melengkapi data kita. Oke, lanjut. Oke, sip. Kita masih melakukan investigasi bersama warga Dusun Pakacal. Dusun apa Pak namanya? Dusun Dukuh Pekacalan. Atau kampung Pekacalan. Kampung Pekacalan ya, Desa Belanjau. Ini kampung lama ini. Nah, namun masih digarap oleh perusahaan ya. Nah, ini buktinya bahwa perusahaan jelas-jelas di sini merampas hak masyarakat, hak ulayat. Ini masyarakat adat. PT yang dilakukan oleh PT Minamas. Baik, kita masih melakukan investigasi bersama YouTube Tukang Lihat. Lihat terus seluruh Lihat dunia. terus ya. Kita melihat ketidakadilan dari negara ini. Sebenarnya melihat Ya, Bupati ya, seluruh dunia harus melihat. kita melihat bahwa ada kesenjangan sosial, ada terjadi mafia tanah yang telah dilakukan oleh PT Minamas dengan masyarakat adat Desa Belanjau. Nah, ini semua adalah kebun perusahaan. Nah, kebun perusahaan tidak hanya merusak, menggarap, menggusur hutan produksi terbatas, bahkan permukiman masyarakat juga dibabat habis. Ya, bahkan kuburan masyarakat, ya, tanah wakaf juga ikut menjadi korban penggusuran dari PT Minamas. Inilah adalah aksi kejahatan, aksi mafia tanah masih masif terjadi di Kalimantan. Nah, ini adalah kuburan ini. Ini kuburan ini. Kuburan lama ini. Seingat Bapak di sini ada berapa makam? Tuh yang besar-besar. Yang Ya, Maju ke sana Gihan. Sana ada juga. Terus tuh. kalau yang menjadi dasar untuk bukti bahwa di sini ada perkampungan dan kepemilikan lahan secara ulayat. Memang yang digarap PT Minamas ini adalah memang tanah adat ini kuburan. Ada apa makwas question ya? Bersih-bersihkan sedikit. Ini tuh perusahaan perkampungan Pekacalan. Kami akan membuktikan bahwa ini adalah tanah wilayah. Wah, ini perusahaan. Kuburannya mana? Kuburan. Kuburan Abang Hai tadi sih. Ini kajau Pak, ini kajau. Ada kajau ini. tajau kah? Bersih-bersihkan sasak nih. Apa itu tajau itu maksudnya? Payan. Oh, iya. Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah bukti bahwa ini adalah tanah wakaf ya, tanah wilayah. Nah, ini tiang kuburannya masih ada. Masih ada. Ini kita melihat di sini tidak ada papan nama ya. Masih menggunakan Di sana ada juga, Hai. Di sana banyak. masih menggunakan tugu. Yang kuburan tuh masih banyak tuh, Hai. Coba angkat Pak, tebayannya Pak, angkat. Dirikan ya, tapi ini bukti bahwa letakkan. Ini bukti alam yang tidak bisa dihindarkan. bantu. Kita cari kebenaran ini. Kalau bapak-bapak tidak datang ke sini, kita laporan ke Yasa. Ini kajaunya ada juga. Kuburan banyak nih Pak. Iya. Ini ya.
3 meter lebih, Pak. Ya, ini asli kuburan lama ya, karena tidak ada papan namanya dan tidak ada nama siapa orang yang meninggalnya, tidak ada. Nah, ini bukti ada tajau kalau bahasa orang di sini, kalau bahasa Indonesia ada tempayan atau Tempayan juga, kalau kami pun namanya tempayan juga kalau kecil ini. Kalau besar itu namanya tajau. kalau bahasa adatnya tajau. Nah, inilah bukti bahwa perkampungan ini sebelum perusahaan Minamas ada, perkampungan ini sudah ada. Nah, ini membuktikan adalah PT Minamas sengaja merampas hak masyarakat Desa Pelanjau dengan memanipulasi data. Ya. Nah, sekarang kita melakukan penelusuran pengumpulan data terkait kisruh agraria yang terjadi di Desa Pelanjau. Jaya. Ya. Tukang lihat, Jaya. Semoga Tukang lihat, Jaya. masyarakat Desa Pelanjau bisa mendapatkan keadilan, dan semoga pemerintah khususnya Bapak Presiden mengambil kebijakan dan menuntaskan konflik agraria. Artinya siapapun yang terlibat di dalam persoalan ini, saya sebagai investigator NCW Kalimantan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan persoalan konflik agraria ini. Ya. Inilah tanah wakaf, dan ini adalah mereka, anak cucu mereka, keturunan mereka, yaitu keturunan dari leluhur mereka. Ini menunjukkan bukti bahwa ini adalah perkampungan dan tanah wakaf yang dirampas, yang digusur oleh perusahaan PT Minamas. Merdeka! Merdeka! Apa harapannya kepada pemerintah, Pak? Harapan kami kepada pemerintah, tidak lain dan tidak bukan sesuatu tuntutan awal, tanah kami harus kembalikan kepada kami. Siap. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia mendengarkan aspirasi Bapak ya. Nah, semoga keadilan itu boleh menjadi nyata. Itu harapan kita. Amin. Oke. Amin. Amin. Tetap semangat. Merdeka. Yuk. Merdeka.